Kontan.co.id, Sydney. Wabah COVID-19 memukul keras perekonomian Asia Tenggara. Untuk mengantisipasi guncangan yang lebih besar lagi, beberapa negara memutuskan untuk memotong pengeluaran pertahanan. Indonesia misalnya telah mengumumkan akan memangkas anggaran pertahanannya tahun ini hampir 588 juta US dollar. Thailand juga telah mengurangi alokasi pertahanannya sebesar 555 juta. Malaysia, Vietnam, dan Filipina semuanya menghadapi tekanan serupa. Melansir The Interpreter, semua negara ini adalah kekuatan maritim utama di kawasan ini. Lebih sedikit pengeluaran pertahanan berarti akan lebih sedikit patroli di laut. Filipina telah memutuskan untuk membatalkan latihan tahunan Baltikatan 2020 yang akan melibatkan latihan dengan Angkatan Laut AS dan Australia. Informasi saja, The Interpreter diterbitkan oleh Lowy Institute, sebuah lembaga think tank independen yang berpusat di Sydney. Namun, pemangkasan anggaran ini terjadi pada saat ancaman keamanan maritim tumbuh di wilayah tersebut. Jika ada pandemi telah membuat bahaya keamanan di kawasan semakin menjadi-jadi. Dalam beberapa bulan terakhir, di tengah wabah virus corona, pasukan Angkatan Laut Cina dilaporkan telah melakukan manuver intens di Laut Cina Selatan, tempat terjadinya beberapa klaim teritorial yang tumpah tindih dan sengketa. Hanya di J8, kapal penelitian pemerintah Cina melakukan survei di dekat Kapela Barat Malaysia yang dioperasikan Petronas. Hal ini menciptakan ketegangan dengan pemerintah Malaysia. Dalam insiden lain, kapal penangkap ikan Vietnam ditenggelamkan oleh kapal pengawas maritim Tiongkok di perairan yang disengketakan. Cina juga telah berupaya untuk menghasut unit-unit administratif baru di Laut Cina Selatan. Tampaknya mengambil keuntungan dari posisi lemahnya negara-negara penuntut lainnya dalam upaya untuk memperkuat klaim 9 dash line-nya sendiri. Meskipun Indonesia dan Cina belum memiliki sengketa maritim baru-baru ini, Indonesia sempat mengalami persinggungan tajam dengan Cina pada bulan Desember dan Januari atas patroli di Laut Natuna Utara. Sebelum skala wabah coronavirus menjadi jelas, penjaga pantai Cina telah mengawal kapal-kapal Tiongkok sambil menangkap ikan secara ilegal di dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Pemerintah Indonesia menanggapi aksi itu dengan protes diplomatik ke Beijing. Dan dalam sinyal keseriusan Indonesia, Presiden Joko Widodo secara pribadi memimpin pertemuan dengan Angkatan Laut dan penjaga pantai di Laut Natuna Utara memerintahkan patroli yang lebih intens. Tak satupun dari masalah ini diselesaikan antara Jakarta dan Beijing. Cina masih menganggap Laut Natuna Utara sebagai bagian dari 9 garis putus-putusnya. Sementara Indonesia memiliki kebijakan tegas untuk tidak mengakui klaim semacam itu. Jadi sementara patroli maritim tetap diperlukan bagi Indonesia untuk memastikan Cina tidak melanggar batas perairannya. Memotong anggaran pertahanan akan menimbulkan tantangan bagi pengawasan tersebut. Tetapi bukan hanya perselisihan dengan Cina yang tetap menjadi risiko di perairan Asia Tenggara yang ditransisi dengan berat ini. Pembajakan adalah ancaman abadi lainnya yang mungkin meningkat ketika ekonomi kawasan memburuk, memberikan tekanan pada perusahaan bisnis yang sah dan menciptakan insentif untuk kegiatan terlarang. Perairan di dan sekitar Indonesia telah lama dianggap sebagai salah satu zona paling berbahaya untuk pembajakan. Lebih dari 60% dari semua insiden pembajakan laut antara tahun 93 dan 2015 terjadi di Asia Tenggara, dengan lebih dari 20% dari insiden tersebut terjadi di Indonesia saja. The Interpreter menuliskan hasil penelitian pasca krisis keuangan Asia pada akhir 90-an menemukan peningkatan 10 kali lipat dalam jumlah kasus pembajakan di perairan Indonesia dibandingkan dengan dekade sebelumnya. Dengan 115 kasus dilaporkan pada tahun 2001 dibandingkan dengan hanya 10 pada tahun 93. Demikian pula dalam 2 tahun setelah krisis keuangan global 2008. Perjanjian kerjasama regional untuk mengurangi pembajakan dan perampokan bersenjata melaporkan kenaikan 25% dalam tingkat pembajakan di Asia Tenggara. Indonesia memang tidak boleh meremehkan pentingnya upaya untuk menanggapi ancaman COVID-19 atau tantangan dalam mengatasi kejatuhan ekonomi.
Akan tetapi, prioritas untuk pengeluaran harus dipertimbangkan dengan hati-hati agar tidak mengurangi di bidang-bidang penting seperti pertahanan. Karena hal ini bisa memperburuk keadaan, tulis The Interpreter. Dah. Panjang.